ini ingin saya kisahkan seorang sahabat yang bernama, ini sahabat ini bukan terkenal, bukan terkenal, cuman apa yang beliau lakukan ini bisa kita ambil pelajarannya. Namanya sahabat Sya'ban. Suatu saat Rasulullah SAW mantun imami sholat subuh, itu memperhatikan jamaahnya satu persatu. Mana sahabat bulan? Mulai sejak awal tak tunggu, ya, tak datang. Sampai selesai sholat, kok sahabat bulan, yaitu buat sahabat Sya'ban, kok gak ada di tempatnya. Biasanya itu posisinya sahabat Sya'ban itu mau coba. Dan terus Rasulullah mikir, tempatnya sahabat Sya'ban itu besok, sahabat Sya'ban itu di sini. Nah, pada saat itu sahabat Sya'ban itu tidak ada. Akhirnya Rasulullah SAW, selepas daripada mengimami sholat subuh, berpikiran dengan sahabatnya, kemudian tanya kepada sahabatnya, di mana tempat sahabat Sya'ban? Saya ingin berkunjung ke rumahnya. Akhirnya Rasulullah SAW berkunjung, diketoklah pintu daripada rumah sahabat Sya'ban. Ketika sudah diketok, yang keluar ternyata seorang perempuan. Kemudian ditanyakan, apakah benar di sini rumahnya sahabat Sya'ban? Ini benar ya Rasulullah. Di manakah sahabat Sya'ban? Terus perempuan ini nangis. Kenapa sahabat Sya'ban pada hari ini kok tidak sholat subuh bersama kami? Nangis. Kemudian si perempuan ini bilang bahwasanya sahabat Sya'ban saat ini telah meninggal. Kemudian si perempuan ini sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin menanyakan perihal sahabatmu sahabat Sya'ban. Sebelum beliau meninggal, beliau itu mengucapkan kata sebanyak 3 kali. Yang pertama bahasanya itu aduh, kok pulang jauh. Yang kedua, aduh, kok tidak yang baru. Terus yang ketiga, atau aduh, yang ketiga ucapannya itu aduh. Kok nggak seluruhnya? Ini kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh sahabat Sya'ban sebelum meninggal. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sahabat Sya'ban mengatakan, kok pulang jauh? Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, menempuh perjalanan ke masjid, satu langkah demi langkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat daripada hamba tersebut. Allah mengampuni daripada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah daripada kebaikan hamba tersebut. Di saat itulah sahabat Sya'ban diperlihatkan bahwasanya langkahnya menuju ke masjid itu kurang jauh. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata makin jauh langkah kita menempuh masjid, itu makin besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Setiap langkahnya ganjaran berkati. Setiap langkahnya diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu langkah kaki yang dilangkahkan menuju masjid. Lah nek omahe cedhek, nggih muter golek ganjaran sing. Ini sahabat Sya'ban diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata langkahnya ini kurang jauh ketika menuju masjid. Menyesal, ganjaranku wis ini. Kenapa kok waktu hidup gak pola aku gak muter-muter nanti anu bisa Pak Dina masjid. Terus ini mudah-mudahan menjadi nomor ini spirit bagi kita, memberikan semangat kita untuk kita tambah semangat menuju masjid. Dulu Ustaz, kewenangan masjid insyaallah hilang. Nanti Ustaz, kewenangan masjid untuk hilang. Kalau mau ngaji Ustaz, ya turu gak apa-apa, pas ngaji pun gak apa-apa. Tetap oleh kan ganjaran. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Sya'ban itu mengatakan, kenapa kok gak yang baru? Sahabat Sya'ban ini kebiasaannya tadi, kalau ibu, beliau itu memakai pakaian yang baru, itu khusus untuk sholat, pakai pakaian yang baru khusus untuk sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sahabat. Kemudian beliau itu kepikir, aku nanti kalau sudah sampai masjid, biar pakaianku ini tidak kena debu, maka aku lapisi. Aku lapisi. Yang baru ini di dalam, yang biasa-biasa itu di luar. Ini kebiasaan daripada sahabat Sya'ban. Suatu saat, di suatu hari ini, sahabat Sya'ban ini mendapati ada seseorang itu kedinginan. Memang kebiasaan
dan sahabat-sahabat ini berjalan di waktu subuh mendatangi masjid. Diketahui kok ono umum kadang ketika tengah sini loh, kadang gitu. Akhirnya sahabat-sahabat ini melepas pakaian luarnya yang untuk melapisi dan tidak kena debu itu dipakaikan kepada seorang yang mau menuju masjid untuk melakukan sholat subuh agar tidak kedinginan. Dan amalnya seperti itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat itu nyesel, kok gak sing anyah isi tak kena nang ngene wong sing kadang. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Bapak Ibu, CCTV Allah Subhanahu Wa Taala ternyata tidak pernah error. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala akan dibuka untuk kita kelak ketika kita meninggal. Mudah-mudahan hidup kita nanti seperti ini, dan ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa ganjaran daripada yang kita dapatkan saat kita duduk di tempat ini. Amin Allahumma amin. Singguin ngomong, saya tak perlu ngantuk, tak apa oleh ganjaran itu, tetap oleh ganjaran. CCTV Allah Subhanahu Wa Taala betul deh, dan juga ganjaran Allah juga adil untuk panjenengan sing turu maupun sing terjaga. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, ya, dahulu ibu sahabat-sahabat ketika tidak meninggal itu, kenapa kok separuh? Suatu saat hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat itu ketika hendak makan seperti bapak-bapak makan ini di depan saya ini, dicelup roti ini di dalam kain ini dicelup dulu, kemudian dimakan. Lo kok ini bisa gitu? Lihat rata-rata bahasa itu. Ibu, sahabat-sahabat itu ketika sudah diletakkan rotinya separuh, ternyata ada yang meletup itu. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka oleh sahabat-sahabat, ternyata ada seorang yang sedang minta. Wahai sahabat Rasulullah, adakah makanan di tempat panjenengan? Saya sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya sahabat-sahabat ini sing mantun nyelupakan roti ini mikir, ya Allah, sisi itu wis garek tak makan. Ini ada orang yang membutuhkan. Kok kita melakukan pamidin. Akhirnya dicuil roti ini pamidin dengan orang yang kelaparan 3 hari tadi. Dengan yang demikian itu Bapak Ibu diperlihatkan kepada sahabat Syakban ketika mengalami sakaratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita laksanakan di dunia ini bahkan menjadi celengan bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau celengan kita itu banyak, maka yang kita dapatkan pun banyak pula. Kalau celengan kita sedikit, yang kita dapatkan juga sedikit pula. Tapi tetap kita berharap kepada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahannya sedikit dilipatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, saya kepingin memberikan motivasi kepada panjenengan yang ahli jamaah. Saya bacakan di dalam sebuah kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. As-Sayyid Muhammad bin Alqi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengutip sebuah hadis yang memberikan motivasi kepada kita berkenaan dengan sholat jamaah. Waja'a aidan an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul. Ada riwayat hadis yang bersumber daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pernah dawuh, man shalla fi masjidin jama'atan, barang siapa yang sholat jamaah di masjid arba'ina lailatan, 40 malam, maghrib kalian di isya, la tafutuhu rakaatul ula, kemudian tidak pernah bergeser daripada rakaat pertama, artinya tidak pernah lepas daripada takbir pertamanya imam. Apa buat ini? Abot. Soalnya kita itu ngapain itu adzan biasanya baru ngambil wudhu. Terus gitu. Biasanya kita itu adzan baru ngambil wudhu. Kalau kepingin bisa mendapatkan takbir pertama imam, berarti saat dari adzan kita sudah harus ngambil wudhu. Kalau yang demikian itu kita lakukan
selama 40 hari berturut-turut, ya, tidak ada yang bolong, tidak ada yang lubang. Kata Allahu lahu biha itqal minan nar, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya terbebas daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang ini, orang yang dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kita diberikan semangat, diberikan kemampuan untuk menjaga sholat jamaah tepat pada waktunya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.